Selamat datang di modul keempat, Mentoring Marketplace di Onboarding UMKM 2023 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan Nabata Consulting bersama saya William Tanoyo yang akan membersamai Anda di modul keempat ini. Di modul keempat ini kita akan membahas mengenai beriklan di Marketplace ya, dan yang kita praktekkan adalah Shopee karena memang Shopee ini penggunanya banyak di smartphone dan saat ini juga eh, masih sangat menguntungkan ya. Saya coba di toko-toko yang saya handle ya dan banding dengan marketplace yang lain ya. Dan kalau Shopee bisa yang lain juga akan lebih mudah dipahami. Nah, cara beriklannya bagaimana teman-teman sobat UMKM, para pejuang UMKM sekalian? Seperti biasa kita nanti akan masuk di seller.shopee.co.id melalui browser karena kalau melalui smartphone itu iklannya terbatas, hanya bisa iklan otomatis. Kemudian apabila teman-teman menggunakan browser Google Chrome di smartphone itu biasanya eh, lama ya, maksudnya lama karena dia harus nge-zoom in, zoom out gitu kan. Jadi dia harus zoom in, zoom out dan kecil ya. Kemudian kalau prosesornya nggak kuat gitu, nanti jadi kita harus me, apa bersabar menunggunya. Oke, di fase pertama ya kita harus klik bahwa tujuan iklan di marketplace itu bukanlah konversi penjualan, tetapi traffic dahulu. Ibaratnya teman-teman di sini punya toko offline, lalu teman-teman sebar brosur di suatu perumahan, kemudian mereka datang ke toko, ada yang ngecek harganya dulu, gitu. Dan mereka belinya nanti nunggu barangnya rusak, nunggu mereka gajian, nunggu ada promo dan macam sebagainya alasannya, gitu kan. Nah, makanya ketika kita beriklan itu anggaplah sebagai biaya investasi gitu ya. Jadi jangan disebut sebagai bakar uang karena kalau kita tidak mempunyai toko yang strategis di offline, maka kita perlu melakukan yang namanya promosi gitu kan. Nah, sedangkan kalau promosi di offline kita harus sebar brosur, baliho dan sebagainya. Nah, kalau di online ini kita kan tokonya masih baru, belum dikenal brandnya, belum ada pengunjungnya, ya kita gunakan metode iklan berbayar ini. Nah, kemudian iklan berbayar ini perlu teman-teman budgetkan biasanya 50.000 per hari yang kami lakukan. Dan sebulan itu ya habis minim-minim 1,5 sampai 2 juta per marketplace itu paling standar ya. Kalau di bawah itu bisa nggak? Ya bisa juga tergantung produknya memang kompetitif atau tidak, dibutuhkan oleh para pengguna marketplace atau tidak, lalu sosial medianya aktif atau tidak. Nah, tantangannya di situ ya. Oke, kemudian di fase awal yang perlu teman-teman lakukan adalah meng-top up saldo iklan dan ini sifatnya seperti pulsa ya. Kalau dia kepakai dia baru akan habis gitu ya. Oke, kita pertama-tama melakukan top up saldo iklan. Nah, biasanya kami menggunakan metode pengisian setiap pekan ya. Katakanlah sehari 50.000 berarti sepekan dia membutuhkan 350.000 ya. Jadi di sini kita bisa masukkan kode secara otomatis ya 350.000 dan nanti ada biaya layanannya sebesar 1.000 ya tergantung nanti kita pakai metode pembayarannya apa. Nah, di sini kita klik check out, kemudian ini ada metode pembayarannya. Kalau melalui bank, biaya penanganannya 1.000. Kalau melalui toko retail, 2.500. Ya. Kemudian melalui ShopeePay, tahu saya gratis ya. Oke, silakan nanti diklik salah satu bank yang teman-teman punyai, lalu klik konfirmasi. Kemudian nanti kurang lebih biasanya 5 menit itu sudah masuk di saldo iklan kita. Dan nanti biaya iklan itu kalau iklan kita bagus jangan sampai habis ya. Memang setiap pekan dianggarin segitu ya. Dan biasanya itu secara rasio keuangan kita bisa pakai 15 sampai 30% dari omset tergantung rasio biaya HPP dan lain sebagainya gitu. Oke, kemudian nanti kalau iklan sudah bagus, teman-teman bisa aktifkan juga isi saldo otomatis. Ini akan mengambil dari saldo penjual, bisa disetting. Kalau tinggal kurang dari 12.000, top up 25.000 ya. Nggak usah banyak-banyak. Yang penting iklan jangan sampai mati, iklan bisa jalan 24.
jam ya. Oke, itu mengenai saldo iklannya ya teman-teman semuanya. Oke, terus lalu kita masuk ke bagaimana membuat iklan ya. Iklannya ada beberapa iklan. Pertama iklan produk, yang kedua iklan toko, yang ketiga iklan serupa, dan nanti juga ada iklan produk otomatis dan iklan toko otomatis ya. Yang pertama kita bikin adalah iklan produk yang iklan pencarian ini ya. Nah, di sini nanti ada dua pilihan, iklan produk dan toko. Kita pilih yang produk dulu. Kemudian untuk modal biasanya kami menggunakan 25.000 sampai 50.000 per hari. Nah, kenapa seperti itu dan kenapa harus dikasih modal? Karena iklan ini di awal sebaiknya jalan 24 jam supaya kita tahu jam-jam terjadi penjualannya jam berapa. Nah, di situ kita bisa menentukan waktu kita membuat konten, waktu kita posting Shopee video, kemudian live dan lain. Kemudian juga naikkan produk itu di jam-jam itu. Nah, kemudian broadcast juga di jam-jam tersebut ya, broadcast chatnya. Nah, nanti kita lihat 25.000 ini bertahan sampai jam berapa. Kalau nggak sampai tengah malam ya kita perlu naikkan di 35.000, 40.000 sampai 50.000. Ya, cuma kata-kata standar kami menggunakan 50.000 per hari yang paling sering. Supaya bisa jalan 24 jam. Lalu kenapa menggunakan batas modal harian? Di sini ada modal yang lain dan ada tanpa batas. Oke, kita menggunakan modal harian ini sebagai batas produk kita supaya tidak eh, bablas ya. Dalam artian bablas biaya iklan kita kesedot semua. Kemudian kalau juga supaya tidak diisengi oleh kompetitor. Khawatirnya kompetitornya ada yang kurang suka ya ketika kita berikan kemudian ngeklikin iklan kita terus menerus gitu kan dengan cara-cara yang trik-trik yang membuat saldo kita cepat habis gitu ya. Terus itu lalu juga untuk periode ya kita modal harian kita pakainya modal harian bukan modal total modal. Jadi tiap hari kita batasi maksimal 50.000. Periode pilih tanpa batas waktu, iklan kalau sudah bagus jangan sampai mati. Kita paling hanya stop itu di liburan Ramadan saja, liburan Lebaran, sedangkan Idul Adha tetap berjalan. Kemudian untuk pengaturan produk ini kita pilih satu karena kalau lebih dari satu akan jadi iklan otomatis dan kita tidak bisa memilih kata kunci produknya. Nah, di sini ya, ya, kita pilih satu karena kalau lebih dari satu ya kita coba itu akan menjadi iklan otomatis dan kita tidak bisa memilih kata kunci. Nah, di sini saya pilih satu, kemudian nanti ada dua pilihan iklan. Di sini kita aktifkan dua-duanya. Iklan otomatis ini kalau bagus dia akan dipengaruhi oleh modal kita. Makin bagus ya modalnya kita naikin. Nanti kita lihat di baca data iklan itu kalau iklannya otomatis bagus ya budgetnya akan naik dua kali lipat 10 dari 50.000 ke 100.000, 100.000 ke 200 dan seterusnya. Kemudian untuk eh, pengaturan kata pencarian ya yang manual kita klik dulu. Nah, di sini adalah jebakan pertama ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak hati-hati, teman mengira bahwa sistem selalu bagus, selalu baik. Nah, di sini seringkali terjebak dengan kata-kata yang tidak berhubungan dengan produk yang kita jual atau terlalu luas ya. Misalnya di sini saya menjual baju koko, ya di sini sebenarnya kita bisa aja iklan ke kata kunci baju misal, tapi itu terlalu luas, pakaian itu terlalu luas gitu ya. Kita lebih fokus saja ke kemeja koko pria, kemudian kemeja koko pria lengan panjang, kemudian kemko, kemeja koko, koko pria, ya koko daripada kata-kata yang terlalu luas. Ada juga yang kadang nggak terlalu nyambung ya. Katakanlah di sini panjang misal, ya oke, memang ini lengan panjang, tapi kalau kita iklan ke panjang belum tentu cocok. Nah, nanti silakan teman-teman cek di sini, kalau yang tidak cocok, buanglah di sebelah kanan ada kotak sampah atau dicentangin satu-satu, kemudian klik hapus massal ya. Kemudian solusi lain, teman-teman juga bisa cek di shopee.co.id, kata-kata yang tadi dikira tidak berhubungan, itu silakan diketik di sini, misal kata panjang, gitu.
Lalu klik tertarik, apakah nanti yang muncul juga produk-produk yang berhubungan dengan produk kita. Kalau memang cocok atau lebih banyak yang nggak berhubungan, lebih baik tidak usah beriklan ke situ. Oke. Silakan nanti dipilih-pilih. Kalau sudah, teman-teman klik tambah kata pencarian dari tadi hasil riset kata kunci, jalan-jalan ke kompetitor atau mengambil dari Google, Keyword Planner, Google Trend dan sebagainya. Teman-teman ketik di sini ya. Yang dan juga nanti ide-idenya masih banyak banget ya. Ini spasi A muncul apa, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu masih banyak sekali. Silahkan diklik tambah kalau memang ada yang cocok. Lalu untuk biaya per kliknya mulai dari yang paling bawah kalau pencocokan luas dari 200, kalau spesifik biasanya kami gunakan di 500 sampai 1000 karena kalau 200 spesifik seringnya tidak tayang gitu kalau pakai 200 per klik gitu ya. Silakan dipilih-pilih. Nah, kemudian kita klik konfirmasi dan tambah kata pencarian. Ya, yang lain ini bisa dipilih-pilih. Nah, kayak ini dihapus dulu ya. Kita fokus yang mungkin temanya adalah produk baju koko ya, baju muslim gitu. Oke, bisa di ya khawatirnya nanti muncul sama yang polos-polos gitu kan. Nah, terus kalau sudah teman-teman kualitas pencarian abaikan saja, mau panjang atau pendek, abaikan. Volume pencarian juga prioritaskan yang besar atau yang kecil. Ini nanti kita tes dulu mana yang paling menghasilkan. Untuk pencocokan, kalau masih latihan, dibanyakin yang spesifik. Ya, biar nggak kaget, yang luas sekitar 2 saja dulu. Ya, yang paling berhubungan dan besar gitu. Biar nanti nggak kaget. Kemudian untuk biayanya mulai dari 200 kalau itu luas, kalau spesifik ya 500 ya. Di yang 200 ini 200. Ya, nanti kita lihat hasilnya seperti apa di fase membaca data iklan. Ya, setelah itu klik aktifkan iklan. Apabila ditawarin iklan serupa, klik tidak terima kasih dulu karena nanti ada penjelasan tersendiri. Oke, kemudian kita pilih ke buat iklan baru ke iklan produk serupa. Nah, iklan produk serupa ini munculnya di bawah halaman produknya kompetitor ya. Contohnya kita coba masuk ke sini ya. Terus kemudian kita geser ke bawah, di situ ada iklan, nanti itu namanya iklan produk serupa. Nah, contohnya ad kayak gini ya. Nah, ini ada ad, lalu satu lagi di rekomendasi ya di bagian depan. Kamu mungkin juga suka. Ya, di sini ya, di sini nanti ini ada ad, itu tandanya iklan serupanya jalan. Nah, di sini tidak bisa berjalan bersamaan antara otomatis dan manual. Silahkan kalau saya sarankan kita belajar pakai iklan otomatis dulu, ya kita ini matikan. Tapi kalau yang kan manual dulu, kalau yang otomatis itu kita tinggal pilih produk, kemudian kita eh, hanya mainin budget modal harian saja. Kalau dikasih 5.000 makin bagus atau belum ada penjualan kasih double sampai dia ketemu ada penjualan dan itu menguntungkan. Tapi kalau manual kita masih bisa milih pengaturan lanjutan nanti di antara dua ini paling bagus yang mana atau bagus dua-duanya. Nah, kita bisa aktifkan kemudian untuk biaya per kliknya bisa dari Rp150 dan modal hariannya bisa mulai dari 1.000 tapi biasanya kami pakai 5.000. Nah, nanti setelah ini ketemu, baru ini kita otak-atik ya, ininya kita naikin, di bawahnya kita mainin, modal harian kita mainin ya. Ini kalau nanti udah ada jalan iklan baru bisa kita baca. Nah, silahkan klik aktifkan iklan. Nah, kemudian kita akan ke iklan toko, tetapi sebelum ke iklan toko saya akan pindah akun terlebih dahulu karena iklan toko itu biasanya untuk toko-toko yang sudah pernah start seller ya. Kita akan pindah ke toko yang ada star sellernya. Tunggu sebentar. Kita akan masuk ke praktek membuat iklan toko. Ya, di sini kita klik buat
iklan baru, kemudian kita pilih iklan pencarian, lalu kita pilih iklan toko. Nah, di sini ada iklan toko otomatis dan manual. Kita belajar dulu iklan toko yang manual ya. Di sini iklan toko yang manual, teman-teman karena mungkin produknya macam-macam, silahkan di sini dibuat per produk ya. Misal di sini saya jualan eh, obat flu gitu kan, flu kucing gitu kan. Nah, di sini berarti nanti judul kata kuncinya ya bagus bagus bermuter-muter di obat flu kucing ya, tidak akan ke lebat bulu ataupun penggemuk gitu kan. Nanti beda grupnya sendiri. Untuk modal seperti biasa bisa pakai 5.000 ya kalau ini periode tanpa batas waktu. Nah, ini logonya bisa disesuaikan dengan logo produk atau tokonya. Di sini kita pakai copywriting, misalnya obati flu pada kucing gitu. Ya, obat flu kucing manjur misalnya. Kucing manjur ya. Jadi di sini copywritingnya penting nih. Ya, apa nanti jalan-jalan ya supaya orang masuk ke produknya. Nah, di sini nanti tampilannya seperti ini. Nah, lalu di sini kita klik tambah rekomendasi kepada pencarian. Nah, di sini kita pilih yang hanya berhubungan dengan flu saja ya. Ya, kalau yang nggak ada hubungan silahkan langsung diklik hapus massal. Lalu kita breakdown lagi. Nah, apa yang berhubungan dengan ini ada sinonimnya flu yaitu pilek, kemudian obat flu kucing ampuh. Nah, itu dimasuk-masukin. Ya, obat kucing flu ya yang berhubungan ini dimasuk-masukin seperti biasa kalau luas itu mulai dari 300 ya kalau di sini bisa disetting di sini atau nanti kalau masih supaya nggak kaget ini boleh pakai spesifik cuma nggak usah ngikuti harga rekomendasi ya bisa mulai dari 500 atau 1.000. Nah, di sini kalau sudah kita pilih-pilih kita klik konfirmasi ya kita setting yang luas ya. Pencocokannya banyakin spesifik dulu biar nggak kaget, ubah biaya massal, kita masuk di 500, kemudian yang 200 itu kita bikin pencocokan eh, luas, yaitu mulai dari 300, maaf. Lalu kemudian kita klik aktifkan iklan. Nah, kalau sudah itu udah jadi iklan tokonya, nanti kita buat iklan produk otomatis. Nah, iklan produk otomatis ini mengiklankan produk kita di pencarian produk dan juga di serupa secara bersamaan, tetapi kita nggak bisa milih kata kuncinya. Ya, di sini yang paling optimal ada saya milih yang ini. Ya, kalau di sini kita batasi hari, kalau ini kita batasi budget. Dan nanti yang kita mainin hanya budget harian aja. Selama bagus nanti ya kita naikin ya. 7.500 bagus, naikin 15.000, naik ke 30.000 dan seterusnya. Selama masih menguntungkan. Kemudian nanti satu lagi ada iklan toko otomatis. Di sini juga sama, kita bisa pilih klik otomatis, nanti kita cuma mainin modal dan hasilnya iklannya seperti ini ya, ada yang bisa kita baca. Nah, di sini kalau bagus ya kita naikin terus saja gitu loh. Kita naikin karena sehari-hari cuma habis gini ya, saya naikin ke double supaya cepat dilihat sama si marketplace. Oh, ini memang punya budget besar dan dia siap gitu kan. Nah, cuma memang di sini kita nggak bisa setting copywritingnya, nggak milih kata kuncinya. Jadi ya sudah biarlah ditentukan sama marketplace-nya sendiri. Kemudian kalau di iklan produk otomatis ini yang bisa kita mainin adalah modal hariannya. Biasanya saya lihat di bagian eh, efektivitas iklan maupun ACOS. Nah, efektivitas iklan ini yang kita target adalah ya makin besar makin bagus, sedangkan kalau ACOS ini makin kecil makin bagus. Nah, di sini efektivitas iklannya bagus nih 25%, tapi ACOS-nya, ROAS-nya kecil. Nah, ini bagus. Ini makin besar, ini makin kecil. Ini juga 15% ini sebenarnya masih kurang ya. Pengennya 20%, ini pengennya 20%. Nah, di sini kalau ada yang bagus ini, saya naikin lagi modal hariannya, jadi 2 kali lipat.
Ya kayak gitu. Nah, ini juga 15, Duna B masih pengennya 20 ya. Ya nggak tahu ini oke banget produknya jadi laku. Kemudian yang perlu kita lihat juga adalah konversi langsung dan juga acos langsung. Nah, selain dia beli produk ini, beli apa lagi? Nah, bisa di sini nanti kita bisa combo dengan produk-produk yang lain gitu. Kalau memang berhubungan. Jadi itu cara baca datanya untuk iklan yang otomatis-otomatis. Kemudian juga untuk iklan yang serupa juga sama. Nanti kalau memang ada penjualan, kita cek di bulan-bulan sebelumnya itu kita tinggal lihat ya ini ada acosnya cukup tinggi, efektifnya kecil. Nah ini kemahalan ini berarti iklannya masih kemahalan ya. Dan di sini yang bikin mahal adalah iklan rekomendasinya yang segini. Nah di sini sebenarnya cara efektivitas iklannya juga masih kecil, acosnya juga tinggi. Ini juga sebenarnya kurang bagus. Nah kalau kurang bagus kayak gini, ini udah biayanya ini. Nah ini kita turunin nih biayanya karena kurang bagus ke 500. Kalau masih nggak bagus, berarti kita jadiin aja dia ke iklan produk otomatis. Oke, untuk produk serupa kayak gitu. Nah, yang agak banyak PR-nya adalah di iklan pencarian ini. Kita harus masuk ke produk yang mau kita iklankan gitu kan, termasuk iklan toko yang nggak otomatis, ya itu harus kita download datanya dan kita rapikan gitu kan. Ya, di sini kita klik download data, lalu nanti kita rapikan datanya. Ya, nah ini di sini yang cukup lama di sini ya teman-teman. Nanti eh, harus rapi-rapiin data dan lumayan cukup waktunya ya. Ini saya lihat dulu kalau nggak lebih dari supaya tidak terlalu panjang, nanti kita bisa berdalam di ketika mentoringnya seperti itu. Oke, saya pause dulu ya. Terima kasih. Tunggu dulu. Kita pause dahulu. Oke, karena sudah 20 menit lebih, nanti kita perdalam melalui mentoring di onboarding ya. Makasih teman-teman sudah menyimak video modul ini sampai habis. Semoga bermanfaat, bisa dipraktekkan, bisa berpengaruh terhadap penjualan tokonya dan semakin bermanfaat kepada tim, keluarga, dan juga masyarakat yang lebih luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.